Coba lihat argumentasi Rocky Gerung itu. Begitu Islami dia menyampaikan ayat-ayat, pernyataan-pernyataan politik dalam konteks filosofis, sampai mengkritisi otaknya seorang pemimpin. Dia bilang Jokowi punya otak, tidak ada oksigen. Sampai dipanggil ke pengadilan Rocky Gerung. Tapi sampai hari ini kawan-kawannya semuanya Muslim. Bahkan sekarang dia berteman dengan UAS, Ustadz Abdul Somad. Makanya saya waktu dipenjarakan, saya mengatakan kitab Kristen palsu. Saya bela Ustadz Abdul Somad. Roh Kudus, saya bilang Roh Kudus, ditangkap saya. Kitab Kristen Matius, Markus, Lukas, Yohanes saya robah. Matius, Markus, Stefanus, Stetanus, Spiritus, Tikus. Ditangkap saya. Untuk pencalonan kali ini, saya pribadi tadinya dukung Prabowo, sekarang saya dukung Anies Baswedan. Insya Allah, kalau Anies jadi presiden, insya Allah. Atau yang pendukung Prabowo jangan marah sama saya. Kalau Anies jadi presiden, insya Allah, Indonesia ini akan jadi negara maju. Jangan cuma makmur, maju. Selama Anda semua percaya pada Rocky Gerung, maka bangsa ini akan berubah. Rocky Gerung adalah tokoh perubahan abad ini. Percaya sama saya. Saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa. Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Ini celaka ini umat Islam kalau begini. Dan wajar untuk dihukum. Saya nggak peduli dengan bahasa bilang itu hanya kritisi. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Kritisi seperti apa? Kritisi dungu, tolol, bajingan, itu yang diomongin. Itu bukan kritisi. Rocky Gerung ini melakukan fitnah, jadi patut orang ini dipenjara. Rocky Gerung ini seenak-enaknya dia melecehkan, menghina dan merendahkan martabat seorang kepala negara. Kepala negara yang sah di negara ini, Bapak Jokowi. Dia seenak-enaknya mengatakan Bapak Jokowi adalah bajingan tolol. Yang tolol itu adalah kau, Rocky Gerung. Enak banget kau bilangin Pak Jokowi itu adalah bajingan tolol. Yang tolol kau, Rocky Gerung. Kau manusia tolol. Jangan macam-macam kau, Rocky Gerung. Begitu kau menghina presidenku, kau akan berhadapan seperti itu. Ingat itu ya, Rocky Gerung. Jangan macam-macam kau. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih ada jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung. Sama-sama satu, Allahu Akbar. Potong si Rocky, potong si Rocky sekarang juga. Mungkin kali ini Bung Rocky akan kena batunya dan mudah-mudahan bisa didengar oleh banyak orang. Bajingan tolol itu luar biasa loh. Jangan Anda anggap sepele saja. Bajingan tolol itu hanya bisa melekat pada harkat dan martabat seseorang. Yang hari ini Tuhan Allah mentakdirkan Joko Widodo menjadi presiden. Jadi bajingan tolol itu hanya bisa melekat pada sebutan dari mulutnya Rocky Gerung itu kepada Joko Widodo. Tapi saya ingin katakan bahwa kemarin di Barreskrim itu memang pengaduannya tidak ditolak tapi ditelaah. Kemudian di Polda itu dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Nanti kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian negara. Biarlah ini proses juga sedang berjalan, jadi nanti kita lihat. Gerung, bentar lagi masuk penjara ya. Kasihan deh lo, udah tua, kagak nikah-nikah, sekarang mau masuk penjara. Makanya Rong, punya mulut itu dijaga. Lo bilang kitab suci fiksi lah, sekarang menghina Presiden Jokowi. Kena batunya lo Rong, masuk penjara. Andil Catalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata arus. Saya selaku warga Dayak Kehormatan Dewan Adat Dayak Pangkalan Bud mohon atensi Pak Kapolri dan Pak Menko Polhukam Mahfud MD.
Pak Jokowi pernah diberi gelar Raja Dayak. Wajar kalau suku Dayak tidak terima rajanya dihina begitu keji oleh Rocky Gerung. Sekarang suku Dayak di seluruh Kalimantan sudah bergerak menuntut agar Rocky Gerung ditangkap. Kalimantan Tengah. Kalau Rocky Gerung menghina Jokowi atau menghina juga Raja Dayak. Kalimantan Barat. Masyarakat adat Dayak adalah telah melanggar tatanan adat dan kearifan lokal masyarakat adat Dayak. Kalimantan Timur. Rocky Gerung, mulutmu adalah harimau. Tolong atensi Pak Kapolri dan Pak Menko Polhukam, dengarlah aspirasi suku Dayak ini yang minta Rocky Gerung segera ditahan. Terima kasih, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Bahasa Ingat Kajubata, arus. Ini sudah saya kategorikan menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Nggak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Nggak bisa dibiarkan seperti ini. Masa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos. Bisa. Ini masalah serius loh, ini bukan masalah Jokowi. Terima nggak kalau dia dikatakan orang tuanya atau istrinya, maaf ya, dia nggak punya istri. Kalau orang tuanya dikatakan sebagai bajingan tol dan pengecut, atau berani nggak dia mengatakan itu kepada mantan-mantan presiden atau para pejabat tinggi yang nggak berani lah. Kebebasan berpendapat kemudian bisa dikatakan sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Apakah bisa ada seseorang warga negara mengatakan Anies Baswedan sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut? Kalimantan hari ini beraksi, saya sudah dengar akan diikuti oleh Sulawesi, akan diikuti oleh Sumatera, akan diikuti oleh beberapa daerah di Jawa. Jadi ini saatnya hukum harus bekerja, negara tidak boleh kalah. Ini adalah si Rocky Gerung. Ini hari saya mau tambahin dia si bangsat Rocky Gerung. Kenapa saya berucap bangsat Rocky Gerung? Dia mengatakan bajingan yang tolol. Alasan katanya Jokowi masih mempertahankan legasinya pergi ke Cina untuk menawan IKN. Lah terus Anda pikir IKN itu sampah apa? Kan IKN sudah diundang-undangkan menggunakan bahasa bajingan dan tolol untuk presiden kita. Anda kalau mungkin saya ini orang Jakarta, saya akan bilang apa? Anda ini tot, apa? Anda anak bodoh. Ini hari, saya mungkin kalau deket Pak, saya kasih tangan Pak. Saya nggak ada urusan ke polisi. Kenapa? Sudah melampaui batas. Ini perlu sekali mungkin mulut Anda itu cekak, itu baru Anda merontok gigi Anda baru sadar. Nggak perlu ngoceh. Lah Anda ini cuma ngocehnya aja, tapi belum tentu Anda bisa buat barang itu. Anda ini cuma ngomong doang, cuma modal mulut aja Anda. Anda sama Anies nggak ada bedanya, lemes. Tapi apa? Nggak ada bisa dibuktikan kerja Anda. Anda sok tahu Pak Rocky Gerung. Ini hari Anda udah kurang ajar mengatain Presiden Jokowi bajingan dan tolol. Ibu Anda yang bajingan, bapak Anda yang bajingan. Anda dulu ngatain Quran fiksi, Anda sadar diri lah. Cobalah kepolisian ini. Masa presiden kita dikatain bajingan kok Anda diem? Kalau ketua MUI dikatain bajingan gimana? Pasti dibilang penista agama. Tapi untuk Jokowi kok didiamkan, dikatain bajingan. Padahal Jokowi apa? Yang ngasih makan ketua MUI dan semuanya. Yang ngasih makan semua lembaga-lembaga keagamaan. Masa hanya oleh si Rocky Gerung sampah ini dikatain bajingan dan tolol? Tangkaplah Pak itu. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti, bukan saya percaya, saya inginkan kita coba ucapkan hal itu secara lantang. Tentu ada konsekuensinya. Saya bisa ditangkap tiap hari. Kita bikin gara-gara.
Kita cari gara-gara. Kita bikin gara-gara untuk buka perkara. Berperkara dengan siapa? Berperkara dengan Presiden Jokowi. Apa yang kita lakukan? People power. Dan people power itu dimulai dari Agustus. Lengserkan Jokodok. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Takbir besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir! Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi lakukan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Kalau kita baca kitab Kristen itu irasional. Irasional, tidak masuk akal. Yang kedua, tadi saya tegaskan di sana, kalau benar Yesus itu adalah Tuhan, jangan dulu bicara Isa, karena Isa itu milik orang Islam, Yesus milik orang Kristen. Lakum dinukum waliyadin. Jadi Isa itu tidak bisa diidentikan kepada pribadi Yesus. Yesus itu adalah Tuhan Kristen, Isa adalah Nabi umat. Coba orang Kristen jangan menghubung-hubungkan Isa dengan Yesus. Tapi selagi hai orang kafir, engkau menggunakan dan mengatakan Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa, saya akan berdiri untuk membela agama yang menyelamatkan kami sekeluarga. Allahu Akbar. Bela itu.
Makanya saya tanya kepada jemaat tadi di sana, apa nama kitab suci Kristen? Mereka bilang Injil. Siapa yang ngajar? Oh, memang sudah begitu. Departemen Agama juga begitu. Kalau kita dikasih soal waktu sekolah, multiple choice, pilihan ganda, agama Kristen A, Taurat, B, Injil, C, Quran, D, Zabur. Jawaban kita akan benar kalau kita jawab Injil. Dikasih pertanyaan, kitab suci orang Islam A, Zabur, B, Su'ub, C, Taurat, D, Quran. Jawaban kita benar ketika menjawab Quran. Pertanyaannya, kalau kitab suci Kristen itu Injil, Nabi yang membawa Injil itu siapa? Ini kajian saya pertama kali. Karena saya masuk Islam, ibu bapak bukan orang Islam yang Islamkan. Saya katakan kepada orang Kristen, saya bukan pindah agama. Kami sekeluarga kembali kepada fitrah. Karena apa yang diajarkan Isa Al-Masih, apa yang diajarkan oleh Yesus Hamasyah, bukan Yesus. Jangan diganggu, itu Tuhan orang lain. Ini, makanya saya waktu dipenjarakan, saya mengatakan kitab Kristen palsu, saya bela Ustadz Abdul Somad, Roh Kudus, saya bilang Roh Kudus, ditangkap saya. Kitab Kristen Matius, Markus, Lukas, Yohanes saya robah. Matius, Markus, Stefanus, Stetanus, Spiritus, Captikus. Ditangkap saya. Begitu ditangkap, saya jelaskan di pengadilan, di depan hakim yang mulia. Kebetulan hakim yang sidangkan saya, yang mulia, sidangkan Sambo juga. Wahyu Imam Santoso. Saya jelaskan kepada beliau, apakah betul terdakwa mengatakan kitab Kristen itu palsu? Ya betul yang mulia, karena ada videonya. Apakah betul terdakwa mengatakan Roh Kudus Kristen itu Roh Kudus? Betul yang mulia. Bagaimana saya mau bohong? Ada dalam video. Begini nih, YouTube begini. Apalagi yang mulia? Apa benar kitab suci Kristen Anda terdakwa merubah? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Anda robah Stefanus, Spiritus, Captikus, sampai dihadirkan ahli kulit. Roh Kudus, Roh Kudus. Kudus adalah penyakit kulit yang berbahaya menular. Allahu Akbar. Waktu dibacakan tuntutan ini saya cuma ketidur saja. Ditanya, apa betul Anda mengatakan kitab Kristen itu palsu? Betul yang mulia. Karena tidak ada aslinya. Karena tidak ada aslinya. Antum tanya sama orang Kristen kalau ada aslinya. Waktu dituntut, apa Anda mengatakan Yesus disunat? Memang bukan saya mengatakan, kitab Kristen. Dibuka lagi Bible itu. Jadi sunat diganti dengan baptisan. Sementara Yesus sendiri di dalam kitab Kristen disunat. Ini dia. Jadi Isa sunat, saya sunat. Saya masuk Islam, saya sunat. Dibersihkan lahir dan batin, bersih dulu, baru mengucapkan La ilaha illallah. Menjadi warga, menjadi saudara Muslim. Isa sholat, Isa disunat, Isa membayar zakat. Dari dua kitab ini, semuanya syariatnya Islam. Kurang apa lagi? Mayoritas 98% beragama Islam. Tapi lambat laun makin hari secara mayoritas kita masih posisinya mayoritas. Tapi kualitas mayoritas ini sudah diambang perpecahan, keterbelahan yang luar biasa. Akibat apa? Politik. Kita ingin merasakan angin perubahan. Sosok yang memiliki integritas luas. Apa integritas itu? Jujur, punya etos dan kinerja yang baik, punya latar belakang yang jelas sebagai pemimpin dunia. Insya Allah, kalau Anies jadi presiden, insya Allah. Atau yang pendukung Prabowo jangan marah sama saya. Kita kan sudah pernah dukung Prabowo. Kalah atau menang? Menang. Siapa bilang kalah? Menang, tapi yang Allah lantik adalah Jokowi. Nah, begitu berpikir teologis.
Saya baru umpan tadi, masa nggak bisa nangkap. Kita umat Islam ini biar kalah jangan ngaku kalah. Hah? Saya masih kecil, ada tabiat saya suka berkelahi. Coba lihat argumentasi Rocky Gerung itu. Begitu Islami dia menyampaikan ayat-ayat, pernyataan-pernyataan politik dalam konteks filosofis politik, filosofis hukum, filosofis ekonomi, filosofis pidana, filosofis dalam persoalan realitas roda pemerintahan yang sedang berlangsung. Sampai mengkritisi otaknya seorang pemimpin. Dia bilang Jokowi punya otak, tidak ada oksigen. Sampai dipanggil ke pengadilan Rocky Gerung. Tapi sampai hari ini kawan-kawannya semuanya Muslim. Bahkan sekarang dia berteman dengan UAS, Ustadz Abdul Somad. Rocky Gerung itu kakak saya di kampung, sama-sama kita satu gereja. Nama gereja kita dulu Gemim, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Gemim. Dia Kristen, tapi otaknya sudah dicuci dengan pemahaman filsafat. Sampai sekarang dia nggak bersyahadat, Rocky Gerung. Tapi nggak apa-apa, saya bilang sendiri, nggak usah dia masuk Islam. Kalau kita bandingkan, siapa Rocky Gerung yang berguna dengan kita orang Islam? Dengan kita ilmunya ketek, kita ilmunya hanya di ujung kuku. Ada yang berilmu sampai pakai imamah tiap hari. Sampai Allah, astagfirullah. Kalau menyebut nama itu Pak Haji, cepat-cepat istighfar Pak Haji. Jangan terjangkit nih penyakit ini. Ini dia. Pakai imamah. Panji Gumilang sudah dituntut, bahkan polisi sudah menaikkan ke penyidikan. Allahu Akbar. Dia masih bela. Takabur betul-betul. Ini yang paling bahaya, musuh dalam selimut. Dan orang kafir suka yang begini. Orang kafir suka. Untuk pencalonan kali ini, saya pribadi tadinya dukung Prabowo, sekarang saya dukung Anies Baswedan. Ibu yang pakai merah sana, biarpun dukung Ganjar, jangan marah sama saya. Saya Habib Rizik bukan merampok uang negara, bukan merugikan negara. Bangga kita disimpan ke dalam penjara. Jangan juga salahkan polisi, jangan juga salahkan jaksa, hakim dan lain sebagainya. Mahasabah bimusibatin illa biidnillah. Izin Allah, supaya hati kita jadi besar, nggak cengeng di dalam penjara. Kamu nggak usah pelajari Al-Quran, berat belajar Al-Quran itu. Itu bukan kitab pembanding. Makanya saya tidak suka orang yang nggak ngerti agama Islam, nggak ngerti juga agama Kristen, berdebat di media sosial, di YouTube. Mana pernah saya tanggapi yang begitu? Karena dua-dua buta. Kamu menjelek-jelekan Tuhan kami. Tuhan kamu yang mana? Coba saya tanya kamu dulu. Kamu yakin Tuhan itu mati? Oh, gila kamu. Masa Tuhan mati? Allahu Akbar. Ini kafir langsung marah. Betul kamu yakin Tuhan tidak mati? Betul. Terus bagaimana doktrin Kristen? Kristus mati di kayu salib demi dosa-dosa kamu. Kamu masih percaya itu? Iya. Sekarang saya mau tanya kamu percaya Tuhan yang mati atau yang tidak mati? Dia bilang Yesus kan mati menebus dosa-dosa manusia. Tidak usah begitu, tidak usah panjang-panjang. Kau mau jelaskan, saya lebih tahu karena saya pendeta dulu. Tidak usah begitu, itu doktrin saya dulu yang cuci-cuci kau punya otak. Saya cuma tanya, apakah kamu percaya? Pilih Tuhan yang pernah mati atau Tuhan yang tidak pernah mati. Saya dan keluarga beralih dari Tuhan yang mati menuju kepada Allah yang kekal. Kamu mana pernyataanmu? Ya juga, bingung juga saya. Sudah kalau begitu kamu pikirkan sendiri. Nggak usah berdebat, kita berteman dulu. Innalillahi, Bible Kristen itu hampir tiap tahun merubah. Apa ini sebut firman Tuhan? Firman saya dan teman-teman, kawan. Firman saya dan teman-teman. Ini saya dipenjarakan dan saya minta maaf kepada orang Kristen karena ada bahasa yang tidak santun saya sampaikan. Dengan mengingat bangsa kita adalah bangsa yang santun dan beradab. Di mana Ustadz antum minta maaf? Saya katakan Roh Kudus itu yang saya minta maaf. Roh Kudus, karena Kudus itu kan kasar sekali. Ini yang lari ke Amerika, Taifudin.
Dia bilang katanya 300 ayat harus dihapus. Bagaimana dia mau hapus? Ibu bapak, saya punya buku Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Jaksa di pengadilan pun saya kasih. Bahkan jaksa penuntut umum, beberapa polisi, saya serahkan buku itu. Inilah bukti otentitas. Biar saja orang kafir tersinggung, karena tujuan dakwah saya cuma dua. Kafir diislamkan dan mukmin kokoh dalam akidahnya. Mengislamkan orang kafir, mengokohkan iman saudara muslim. Tapi jangan semua masuk Islam. Nanti kalau sudah semua, siapa yang di neraka? Kan begitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Termasuk Rocky Gerung. Kalaupun kita sudah yakinkan mentok, kalau Allah tidak beri hidayah, selamat tinggal Rocky, goodbye. Itu orang, ibu bapak mau tahu, Rocky Gerung itu hebat di Jakarta. Hah? Ente mau tahu, pergi ke warung kopi Jalan Roda di Manado, kelas Rocky ini banyak di sana. Makanya saya bilang, kenapa Rocky Gerung datang ke UAS? Rocky Gerung lawan debatnya, lawan dialognya begini. Kan banyak orang tanya, saya sudah bosan dengar-dengar. Ustadz, bagaimana kok Rocky Gerung nggak bisa masuk Islam? Pertama, orang yang berdialog dengan Rocky Gerung harus menempatkan tahu persis jati diri Rocky Gerung. Pertama, secara antropologi, siapa Rocky Gerung? Letakkan Rocky Gerung dalam perspektif antropologi, budaya. Budaya apa yang paling cocok dengan Rocky Gerung? Siapa yang ustadz yang paling tepat? Saya, sama-sama dari mana? Manado. Yang kedua, pahami Rocky Gerung, dudukkan dia dalam perspektif filosofis. Karena konsentrasi Rocky Gerung adalah seorang filsuf. Yang ketiga, pahami Rocky Gerung secara intelligence. Lihat pemikiran dia, kemana dia berdalih. Kadangkala kita ini meyakinkan orang tentang Islam langsung to the point kepada ayat-ayat Quran. Jangan, salah sekali itu. Kalau datang ke UAS, saya pernah nonton di podcastnya Roma Irama. Waduh, saya bilang konyol ini, berat ini. Nggak bakal Rocky masuk Islam. Kalau sudah to the point dengan Islam. Betul, Roma punya keyakinan, Rocky punya pegangan. Apa? Pegangan dia adalah mother of science. Dia punya pengaruh kuat karena dia bangga, dia sombong dengan kemampuan intelektualitas menguasai berbagai macam pemahaman sekuler. Cari ayat-ayat yang tidak teologis. Banyak di Al-Quran. Ada laut yang tawar, ada laut yang asin. Bicara saja itu, bilang sama UAS kalau bicara dengan Rocky. Cari ayat-ayat yang universal mengandung pemahaman sains. Mati kutu dia di situ. Seolah-olah negara ini punya Jokowi, punya Megawati, punya Prabowo, punya Ganjar, punya Anies Baswedan. Tidak. Negara ini berdaulat atas nama rakyat. Representasi masyarakat secara universal. Indonesia secara luas. Kalau Anies jadi presiden, insya Allah Indonesia ini akan jadi negara maju. Jangan cuma makmur, maju. Dan tidak usah pakai bahasa politik, makmur, sejahtera, kedamaian, segala macam. Omong kosong semua. Jangan tiru-tiru bahasa politikus itu. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI dan FPI, ormas terlarang itu. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat saja, saat itu Ahok mendukung Jokowi, dan Jokowi berhasil menang sebagai presiden. Dan saat ini Ahok akan mendukung Ganjar Pranowo. Dan saya yakin Ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu. Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya, tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasong khilafah, seperti ormas yang sudah dibubarkan itu, HTI, FPI, dan PA212, di mana mereka mendukung Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli, Basuki Cahayapurnama.
yang sangat luar biasa dalam mengedepankan integritas sebagai seorang politisi yang jujur, berani, transparan, dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies. Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Bagi saya, apa yang dikerjakan Ahok selama ini, menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta, adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2011, dia memilih Joko Widodo sebagai presiden unggulan saat itu. Dan pada akhirnya, dia menang. Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965, kita tahu bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang, apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai pemberontak, yaitu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi bagi seorang pemimpin politik, khususnya pemimpin daerah. Ternyata isu-isu suku, agama, dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kadrun itu. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang didukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa, seperti yang dituliskan di Pancasila, yakni sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih dan harus kita coblos nanti di pemilu 2024 nanti. Yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama.
Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.